Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Melalui firman-Mu, ingatkanlah kami, tegurlah kami, mampukanlah kami untuk bisa dapat mengerti, bisa membaca dengan teliti, memahami kebenaran dengan serius, mendengarkan dengan seksama, dan melakukannya dengan penuh kerendahan hati dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, tidak ada kemampuan kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu jikalau tanpa Roh-Mu yang kudus yang Kau taruh dalam hati kami. Perlengkapilah kami dengan kemampuan itu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang Kau taruh dalam hati kami, membimbing kami, menolong kami untuk bisa dapat memahaminya. Jauhkanlah dari segala gangguan. Kami menolak segala tipu muslihat kuasa si jahat yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, fokus kami kepada firman Allah. Kami usir di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan dimuliakan melaluinya. Hamba-Mu yang terbatas, pimpinlah dia. Supaya dia boleh dapat memberitakan firman Allah. Dan anugerah Tuhan boleh menolong dia untuk boleh berbicara. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13, mari kita mulai membaca bersama-sama. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat-sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan, wajahnya segar-segar menghadapi Natal. Sebentar lagi makan kue nastar. Puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah sahabat sejati. Saudara-saudara, setiap manusia tidak dapat hidup sendiri. Setuju ya? Tapi kenapa saya sampai sekarang masih sendiri, Pak? Itu salah Anda tuh. Kalau Anda jomblo sampai hari ini, gitu ya. Jangan hubungkan ya. Pentingnya memiliki sahabat dan bukan hanya teman. Saudara, sahabat menjadi bagian penting yang sangat indah dalam kehidupan kita, sekaligus krusial sebagai seorang makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah. Seorang penulis buku bernama Charlie T. Jones, dari bukunya Life is Tremendous itu memberikan satu kalimat yang sangat baik sekali. Dia katakan begini, 5 tahun ke depan kamu akan sama seperti ini. Dan apa yang membuat kamu berubah dan berbeda adalah 2 hal. Buku yang kamu baca dan orang yang kamu jumpai atau sahabat yang kamu miliki. Kira-kira begitulah kalimatnya. Saudara, siapa kita 5 tahun, 10 tahun itu tergantung 2 hal ini. Saya setuju itu. Kalau Anda hanya sibuk membaca reels dari Facebook dan Instagram, maka Anda hanya akan menjadi apa yang Anda lihat. Dan kalau Anda berteman dengan orang fasik, maka Anda akan menjadi salah satu dari kumpulan itu. Bukankah itu yang dikatakan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Siapa yang berdiri di dalam kumpulan orang fasik? Kalau perhatikan di sana ada urutannya. Mulai berjalan, berdiri, lalu dia duduk. Kalau udah duduk berarti udah nyaman. Udah susah bangun. Udah susah keluar. Akhirnya menjadi seorang pencemooh. Saudara, sedemikian pentingnya hal ini sehingga kita perlu serius dan sungguh-sungguh bijaksana kalau kita memilih sahabat, betul ya? Tapi saudara, Yesus mengatakan bahwa kamu gak bisa memilih sahabat jadi sahabatku, tapi aku yang memilih kamu, bukan kamu memilih aku, betul? Dan Yesus sendiri berkata dalam teks ini, ada kebenaran bahwa kita adalah sahabat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita melihat perkataan Yesus mengenai sahabat sejati ini. Apa yang sedang dia mau ajarkan kepada kita?
Melalui kebenaran ini, kiranya kita sungguh mengerti pentingnya memiliki sahabat sejati, tetapi lebih penting memahami bahwa Kristus adalah sahabat sejati kita. Mari kita melihat ada dua hal penting dari teks ini yang bisa kita pelajari, saudara. Yang pertama, ini statement yang sangat kuat sekali. Yesus adalah sahabat kita. Kalau kita bertanya, dari mana saya tahu bahwa Yesus adalah sahabat saya? Saudara, pertanyaan itu pasti ditanyakan semua orang. Buktinya apa? Mari kita lihat sama-sama ya. Yohanes 15 ayat yang ke-14 berkata begini, kamu adalah sahabatku. Saudara, tapi buktinya apa? Apa buktinya kalau Yesus adalah sahabat saya? Buktinya sampai sekarang saya masih kesepian kok. Saudara tahu survei dari BRC yang terbaru tahun 2023 mengatakan the most lethal syndrome or symptoms atau penyakit itu bukan disebabkan oleh merokok, jantung, atau apapun, tetapi disebabkan dan banyak membunuh karena loneliness. Kesepian. Kesepian itu membunuh. Nah saudara, buktinya apa? Mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama di ayat yang ke-13, dia mengatakan buktinya aku adalah sahabatmu dari apa yang dikerjakan oleh Yesus, saudara. Di ayat yang ke-13, dia mengatakan bahwa yang namanya sahabat itu bersedia mempersembahkan nyawanya. Kata yang digunakan di sana memang menggunakan istilah menyerahkan. Tapi kalau kita perhatikan gramarnya, saudara, sebenarnya kalimat itu atau kata itu bicara tentang rela atau bersedia mempersembahkan. Kata tithemi itu dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya diterjemahkan tithing ya, tulisannya. Mempersembahkan, nanti persembahan yang Anda berikan itu adalah persembahan. Anda berikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, bukan dengan sungut-sungut. Begitulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia menggunakan istilah tithemi. Tithemi itu artinya mempersembahkan dengan sungguh, dengan serius, dengan satu keputusan tanpa ada keraguan. Saudara, sementara istilah nyawa di sana sebenarnya bukan bicara tentang hidup. Nah, karena ini istilah ini memang sering diterjemahkan sebagai jiwa atau soul. Maka seringkali kalau teman sekarang masa kini disebut apa? Soulmate. Kok kayak nama Ustadz? Soulmate. Bestie. Ya, saudara, sebenarnya jiwa. Kenapa? Di dalam jiwa ada emosi, ada rasa suka, ada keinginan, ada kebencian, semua ada di sana. Dan itu dipersembahkan, diletakkan demi kebaikan sahabatnya. Saudara, untuk melakukan ayat yang ke-13 ini, sebagai seorang sahabat, Yesus melakukannya bukan dengan biasa saja. Dia melakukannya dengan penuh banyak tantangan dan penderitaan, saudara. Saya berikan ringkasannya. Bagaimana dia menyerahkan nyawanya itu dipersembahkan bagi sahabatnya. Dia membayar harga yang sangat mahal. Dia dihianati oleh Yudas. Dia ditinggalkan oleh para murid-muridnya. Bahkan murid yang paling kencang berkata, di mana engkau berada, di situ aku berada. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi dia duluan lari. Punya sahabat seperti itu. Tenang Besti, aku ada di sini. Tapi begitu dicari, udah gak ada dia. Yesus menyerahkan nyawanya, dia dianiaya, dia dipukuli oleh banyak orang. Oleh para penjaga bait Allah, oleh tentara, oleh pasukan yang akan menyalibkannya. Dipukuli, dia juga bukan hanya dipukuli, saudara, dia dicambuk. Kalau digambarkan dalam Mazmur, dia digambarkan seperti tanah
punggung itu seperti tanah yang dibajak. Ada alur pisau yang begitu tajam melukai punggungnya. Dia dijambak, dia ditelanjangi, dia disalibkan, dia dimahkotai dengan duri, dia dipaku, disalib, digantung sampai mati, dia diludahi, dia dipukul kepalanya, dan bahkan dia dihina. Dan untuk itu dia menyerahkan nyawanya. Dia ditolak bahkan oleh orang-orang yang hendak diselamatkannya. Dia bahkan diejek dan dimahkotai dengan duri, saudara. Dia menyerahkan dirinya. Dia tidak melawan, dia tidak menolak, dia bahkan tidak mengeluh sedikit pun. Tetesan air matanya, curahan darahnya, luka yang dialaminya, kesakitan yang dipikulnya, tetap ditanggungnya dengan penuh ketaatan. Itulah sahabat kita. Adakah engkau memiliki sahabat seperti dia, yang bersedia menangisi seluruh pergumulanmu, yang bersedia bahkan terluka oleh karena kesulitan-kesulitanmu? Adakah engkau punya sahabat seperti dia? Saudara, Yesus bersedia meletakkan nyawanya, mempersembahkan nyawanya, dan untuk itu dia melewati banyak kesulitan. Saudara, tapi bukan berhenti di situ. Dia melakukannya semua untuk Anda, sahabatnya, kita semua. Dia juga bersedia mengasihi murid-muridnya tanpa syarat. Saudara, kalau saudara mencari teman, pasti saudara akan pilih-pilih, bukan? Tergantung definisi Anda tentang teman. Saya sukanya berteman dengan yang cocok dengan saya, karena saya badannya besar, ya saya carilah yang besar-besar supaya kami jadi si gober, gerombolan si berat, kan gitu. Saudara, tapi Yesus bersedia mengasihi muridnya tanpa syarat, tidak ada syarat. Unconditionally. Dia mengasihi mereka di dalam ketidakpercayaannya, dalam kepicikan mereka. Dia mengasihi mereka bahkan ketika dia mengkhianati Yesus. Dia mengasihi mereka sekalipun mereka menyangkali dirinya. Dia tetap mengasihinya, tetapi sekalipun mereka malas untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Mereka tidak peduli, mereka ignorance dari semua yang diperintahkan oleh Tuhan, disampaikan oleh Tuhan. Bahkan ketika mereka tidak mengerti, mereka tidak mau bertanya karena mereka malas mau bertanya. Untuk apa? Saudara, ketika mereka merasa terancam masa depannya, mereka bahkan bertanya kepada Tuhan, lalu apakah yang akan kami dapat? Kami sudah meninggalkan semua hidup kami. Lihat bagaimana subjektifnya para murid, tapi toh Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi mereka sekalipun mereka mengkhianati Yesus. Tuhan tetap mengasihi mereka sampai akhir. Dan bahkan ketika dia tidak lagi bisa bersama-sama dengannya di dalam dunia, dia berkata, "Hai anak-anak, inilah ibumu. Hai ibu, inilah anak-anakmu." Dia bahkan mendelegasikan kasihnya itu kepada ibunya. Saudara-saudara, Yesus bersedia membuka dirinya. Dan bahkan Yesus tidak lagi menyebut kita hamba, tapi Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa kamu bukan lagi hamba. Nah, ini banyak kali disalah mengerti, saudara. Mari kita lihat satu persatu supaya kita tidak salah mengerti, sehingga konsepsi ini betul-betul jelas kita pahami. Yesus mengatakan bahwa hamba dan sahabat dipertentangkan di sana, diperbandingkan, dan dia mau menjelaskan sesuatu, saudara. Coba perhatikan ayat yang ke-15. Dalam tradisi dan hukum di dalam dunia Yunani, budak itu hanya dianggap sebagai alat yang hidup. Dia hanya benda. Dia tidak lebih hebat dari perkakas yang lain, cuma bedanya dia hidup aja. Dia bisa diperintah. Kalau sekarang sudah sulit membedakan the living tools kan, karena semua robot kan. Kalau saudara pergi ke Mirai Kang itu, saudara akan menemukan bagaimana perjalanan sejarah orang di Jepang membangun robotnya yang namanya Android. Tapi kalau kita tahu Android kan cuma handphone ya.
Bahkan sudah ada beberapa pernikahan yang disahkan di Jepang menikah dengan Android. Begitu dia pulang kerja, tadaima, okaeri nasai, oshigoto do desu ka. Lalu diwawancarailah oleh sebuah stasiun televisi, mengapa Anda memutuskan menikah dengan Android? Kalau dengan Android, saya tidak pernah disakiti. Saya tidak pernah ditekan, saya tidak pernah sakit hati. Saudara, mengapa manusia justru saling menyakiti? Sedih ya? Seorang tuan tidak pernah memberikan penjelasan ketika dia memberikan perintah kepada hamba. Itu tradisi dan hukum dunia Yunani kuno. Ketika dia berkata, oke, sekarang saya mau buat pesta untuk 50 orang. Kamu siapkan pesta untuk 50 orang jamuan makan. Dari pagi sampai malam. Tuannya tidak perlu bicara kepada hambanya, menjelaskan kenapa dia melakukan itu. Untuk siapa dia melakukannya, apa alasannya, apa tujuannya. Karena dia cuma seorang hamba. Hamba hanya perlu diperintah. Dia tidak perlu perasaan tuannya. Tetapi saudara, penggunaan istilah sahabat dalam dunia Romawi juga penting untuk dipertimbangkan. Dalam istilah terjemahan kita itu, sahabat itu diterjemahkan dengan istilah orang yang paling dikasihi. Philos itu atau phileo itu, orang yang dikasihi lebih daripada orang yang lain. Atau seringkali muncul, bahkan dalam Injil yang kita punya, itu muncul istilah sahabat kaisar. Sahabat raja. Jadi orang yang paling dekat dengan lingkaran raja itu orang yang bisa mengakses, bahkan sampai kamarnya raja dia boleh masuk. Saudara, kalau Anda tidak dipanggil raja, Anda bisa dibunuh. Kalau raja tidak berkenan kepada Anda. Kita bisa melihat itu di Benteng Susan, bukan? Dalam kitab Esther. Tetapi ada istilah sahabat raja, sahabat kaisar. Mereka ini orang-orang yang memiliki akses kepada raja setiap saat. Mereka bahkan memiliki kebebasan ketemu dengan raja kapan saja. Saudara, kalau mau ketemu presiden, bisa nggak tiap hari? Sekalipun presiden udah pensiun. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Ada 3 ring untuk mendekati presiden. Ring 3 bahkan kita nggak bisa lewati. Kita hanya bisa teriak-teriak, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Nggak bisa deket-deket. Kenapa? Karena kita bukan orang yang dikenal oleh mereka. Walaupun kita kenal mereka. Saudara, istilah sahabat raja, sahabat kaisar ini juga muncul dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-12. Ketika Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, lalu Pontius Pilatus sepertinya hesitasi begitu untuk menghakiminya. Tetapi mereka berteriak, kalau engkau membebaskan dia, berarti engkau bukan sahabat kaisar. Itu menggunakan istilah yang sama. Kalau engkau membebaskan dia, berarti kamu bukan orang yang punya kedekatan dengan kaisar dan gak peduli dengan kaisar. Saudara, kita tidak disebut lagi seorang hamba, tetapi seorang sahabat. Mengapa? Mengapa? Karena seorang hamba hanya mengenal luarnya, saudara. Seorang hamba tidak pernah menerima apa yang dibukakan oleh tuannya. Tuan itu tidak pernah membuka diri kepada hambanya. Itu sebab hamba harus cari tahu apa yang dimaui oleh tuannya. Nah, Paulus memang selalu menggunakan istilah aku adalah hamba Kristus. Artinya apa? Dia harus terus berjuang, berusaha mengetahui apa yang dikehendaki oleh sang Tuan. Maka kalau saudara ikut pembinaan pelayan, saudara akan menemukan istilah hamba atau doulos itu bicara tentang orang yang selalu melayani dan pontang-panting, sibuk-sibuk untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari sang Tuan. Sekalipun dia tidak tahu banyak tentang tuannya. Tapi dia harus terus berusaha supaya dia bisa menyenangkan tuannya dengan pengetahuan yang sedikit itu. Kita disebut sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu mengenal luar dalam hidup kita. Dan kita juga demikian. Saudara, maksudnya bagaimana? Kita bisa mengenal Allah luar dalam
Bisa? Sepanjang dia membuka dirinya kepada kita. Saya tidak mungkin bisa mengenal saudara kalau saudara tidak membuka diri saudara kepada saya, kan? Dan kalau Anda membuka diri Anda kepada orang lain, itu berarti Anda menganggapnya spesial dibanding orang yang lain, bukan? So, saudara, semua rahasia rencana masa depan dengan sahabatnya dibukakan oleh Yesus. Bukankah itu yang terjadi dan ditunjukkannya selama 3,5 tahun dia bersama-sama dengan para muridnya? Dia bahkan mengizinkan 11 orang itu masuk lebih dalam. Kok enggak 12, Pak? Ya kan satu sudah mengkhianatinya. 12 orang menerima semua informasi yang begitu penting. Yesus berbagi rahasia, berbagi kesedihan. Bahkan mereka melihat Yesus bersedih. Yesus gundah gulana, melihat banyak jiwa-jiwa tercerai-berai, penuh belas kasihan Yesus kepada mereka. Yesus menangis ketika Lazarus mati. Yesus bahkan memberikan perasaannya dan berkata kepada para muridnya di bait suci, "Hei, kau lihat janda miskin itu, apa yang dipersembahkannya?" Dia menunjukkan perasaan-perasaannya. Dia membuka dirinya dan mengatakan, "Beri mereka makan, orang-orang yang ada di sekitarmu." Saudara-saudara, dia bahkan memberitahukan rencananya. Dia akan ditangkap oleh siapa, dia akan dipenjara, dia akan disiksa, dia akan mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia beritahu semua itu. Tapi celakanya, murid-muridnya justru tidak mendengarkannya dan mengingatnya. Saudara tahu siapa yang lebih mengingat perkataan Tuhan Yesus? Pada hari ketiga dia akan bangkit. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Murid-murid yang 3,5 tahun bersama dengan dia bahkan tidak pernah mengingat itu. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar kisah tentang The Praying Hand? Saudara, ada satu kisah dari Albrecht Dürer, bacanya gitu ya, Albrecht Dürer. Dia punya saudara namanya Albert dan Albrecht. Mereka adalah pemuda yang sangat energik, rindu ingin masuk sekolah seni lukis dan seni pahat. Tapi yang ada waktu itu hanya ada seni lukis. Albert Dürer kemudian mengatakan kepada saudaranya yang sudah cukup masuk usia untuk ke perkuliahan, dia mengatakan, karena kita semua orang miskin, kita tidak mungkin bisa sekolah bersama-sama berdua. Sementara adik-adik kita, mereka 18 orang satu keluarga besar, miskin sekali. Tapi kerinduan mereka sama. Lalu mereka berdua sepakat, bagaimana kalau kita salah satu bekerja menopang yang satu untuk sekolah seni. Kalau sudah selesai nanti gantian. Oke, kita undi ya, kita home pimpa. Dan ternyata Albrecht lah yang berhasil mendapatkan kesempatan pertama. Pergilah dia ke Italia. Sementara Albert bekerja di pabrik batu di gunung untuk memecahkan batu dari gunung dan dibawa untuk pembangunan di pabrik semen. Tiap hari kerjanya memukul batu-batu cadas di gunung. Tiap hari dia bekerja dengan begitu semangat. Dan satu ketika setelah beberapa tahun, Albrecht ternyata berhasil, dia juga serius sekolah, dia serius belajar. Dan akhirnya dia banyak memenangkan penghargaan dan menjadi siswa terbaik, berhasil menjadi orang yang paling top di Italia. Setelah selesai dia sekolah, dia membawa seluruh penghargaannya, dia berpikir, saudaraku pasti bangga karena dia menyekolahkanku dengan begitu rupa. Aku tidak akan menyia-nyiakan kerja kerasnya. Aku akan bawa ini dan aku akan berkata kepada Albert, this is your time. I will work for you. Gantian. Terima kasih sudah bantuin aku selama beberapa tahun ini. Ketika dia tiba di rumahnya, dia melihat tirai jendelanya terbuka. Dia melihat seorang laki-laki sedang berlutut dengan tangannya menada ke atas. Dia melihat Albert sedang menangis, mencucurkan air mata. Karena Albert tahu saudaranya akan segera kembali. Dan dia akan berkata,
this is your turn. Pergilah ke Italia. Tapi dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah tanganku yang penuh dengan luka ini. Lihatlah tanganku yang kasar ini, sudah gemetar ini. Karena aku setiap hari memukuli batu dengan keras. Aku bekerja dengan keras. Mungkinkah aku masih bisa memegang kuas untuk bisa melukis? Albrecht yang mendengarkan dan melihat saudaranya menangis lalu masuk ke dalam kamarnya dan berkata, Albert, aku sudah pulang. Sekarang giliranmu. Tapi dia berkata kepada saudaranya, Albrecht, aku sudah tidak bisa melukis. Tanganku sudah hancur. Aku persembahkan tanganku ini kepadamu. Jadilah tangan bagiku, menolong semua orang, agar setiap tangan itu berdoa kepada Allah bagi saudara-saudaranya dan menjadi sahabatnya. Albrecht menangis, dan dia kemudian melukis tangan yang kasar, tangan dari saudaranya Albert, dalam sebuah lukisan yang begitu terkenal ini, The Praying Hands. Dan saudara temukan di setiap rumah orang Kristen, tangan yang penuh dengan belas kasihan, compassionate friend itu, yang menyerahkan tangannya, yang seharusnya bisa menjadi seorang ahli dan seniman yang begitu rupa. Dia persembahkan, dia letakkan demi saudaranya. Dan dia menangisi tangannya, bukan karena dia kecewa dan menyesal, tapi dia berkata, inilah persembahanku kepada saudaraku sebagai seorang sahabat. Saudara, sampai dia mati, dia tetap mengingat dan mengasihi saudaranya, dan tetap bekerja bagi seluruh 18 saudara-saudaranya. Tangan yang kasar itu, yang selalu menengadah ke langit, dia berdoa tapi juga dia bekerja. Oh, betapa indahnya kalau saudara memiliki sahabat seperti Albert, bukan? Saudara, Yesus telah melakukannya bagi Anda dan saya. Dia bukan hanya memiliki tangan yang kasar dan penuh luka, badannya penuh dengan luka. Dia disiksa, dia mati demi Anda dan saya. Dia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, adakah engkau memiliki sahabat seperti itu? Yesus adalah sahabat kita. Yang kedua, kalau begitu, apakah dengan demikian setiap orang adalah sahabat Yesus? Ketika Yesus berkata, aku adalah sahabatmu, engkau adalah sahabatku. Apakah dengan demikian setiap orang adalah sahabat Yesus? Saudara-saudara, Yesus memberikan penjelasan dalam bentuk klausul yang jelas sekali, saudara. Di ayat yang ke-14, Yesus berkata dengan jelas. Dia berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Atau kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, ini juga seringkali disalah paham. Hati-hati. Saudara, ayat ini jangan salah dibaca. Kalau kita baca ayat ini seolah-olah untuk menjadi sahabat Yesus itu perlu melakukan sesuatu, betul? Enggak gitu, saudara. Karena saya sudah mulai dari depan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kita tidak mungkin bisa jadi sahabat Yesus dengan melakukan segala sesuatu sekalipun Anda hidup taat. Saudara, sahabat Yesus bukan dapat diraih dengan kemampuan kita atau ketaatan kita. Enggak. Jangan salah mengerti. Sahabat Yesus bukan demikian maksudnya. Ayat ini tidak berkata demikian, tapi ayat ini adalah penegasan yang menegasikan bahwa Yesus membedakan signifikansi seorang sahabat itu. Dilihat, kalau Anda mengklaim Anda adalah sahabat dari Yesus, maka seharusnya Anda kelihatan dari ketaatannya, betul? Maka dia berkata, kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan, itulah tandanya kamu adalah sahabat. Bukan dibalik. Syarat menjadi sahabat adalah melakukan apa yang diperintahkan. Tidak. Saudara, maka Anda tidak dapat mengklaim sebagai sahabat Allah kalau Anda tidak mentaatinya. Kenapa? Bahkan Anda tidak bisa klaim Anda seorang Kristen kalau Anda tidak hidup mengarah kepada Kristus dalam ketaatan. Betul? Jadi tiap hari beribadah itu bukan tanda Kristen, saudara. Jadi kalau ada yang mau menikah di sini, jangan menikah hanya karena dia
Kristen. Karena ada banyak orang Kristen tidak Kristen. Kok kalau gitu Pak, ngapain saya nikah orang Kristen kalau orang Kristennya belum tentu Kristen? Ya yang nggak Kristen, yang Kristen aja belum tentu Kristen, apalagi yang? Ya gitu dong, jangan dibolak-balik kan. Maksud saya adalah menikahlah dengan orang yang serius sebagai seorang Kristen. Karena kekristenan itu diukur dari mana? Apakah dia hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Bukan karena KTP-nya Kristen. Saudara-saudara, mengapa? Betul Pak, tapi kan semua orang itu mengasihi, semua orang dikasihi Kristus, betul? Setuju, saya setuju itu. Tapi penting ini, coba garis bawah ya, ada seorang hamba Tuhan bilang begini, nggak tahu namanya siapa itu. Yesus mengasihi semua orang berdosa, betul. Tetapi Yesus tidak pernah bersahabat dengan orang yang menolak taat kepadanya. Jadi kalau Anda menolak taat untuk Kristus, kepada Kristus, menolak taat perintah Allah, Anda tidak mungkin sahabatnya. Anda bukan sahabatnya, bahkan Anda tidak layak disebut Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut berarti mengikuti apa yang dilakukannya. Berjalan di langkah kakinya. Melakukan apa yang dilakukannya. Melihat apa yang dilihatnya. Memperhatikan apa yang diperhatikannya. Memiliki passion apa yang menjadi passion daripada Kristus. Kalau saudara ada yang ikuti Blackpink. Gaya Anda, rambut Anda, make up Anda, semua gaya Blackpink. Di Indonesia sudah ada grup Blackpink yang baru. Ya, tapi bukan Blackpink. Grup ketek hitam, Black Ketek. Ya. Saya nggak tahu, saya juga baru, ini apa sih? Indonesia memang kreatif. Blackpink cantik-cantik kan ya. Grup ketek hitam katanya, aduh. Ya, udah serius orang Indonesia. Itu tidak menggambarkan demikian bukan? Apa yang diikuti. Hanya nama tidak menggambarkan apa yang Anda ikuti. Tetapi Kristen artinya adalah menyerupai Kristus. Saudara, karena ayat sebelumnya berkata bahwa dalam Yohanes 15 ayat yang kedua dan ayat yang ke-6, dia katakan dengan jelas untuk hidup tinggal dalam Kristus supaya bisa menghasilkan buah. Bahkan ayat yang kelima dia berkata, apart from me you can do nothing. Di luar aku, terpisah dari aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, betul tidak? Wah ini ala lilin jatuh terus. Saudara hati-hati ya, di dalam ibadah mimbar ini, bukan saya ini, semuanya adalah simbol kebenaran firman Tuhan. Tadi ini lampu agak redup-redup ini. Lambang orang Kristen kalau redup-redup bahaya ya. Kalau jatuh berarti orang Kristen tumbang ya. Harus teguh. Saudara, jadi sekali lagi, Yesus menyatakan kita adalah sahabatnya jika kita mentaati apa yang diperintahkannya. Tetapi bukan, Tuhan tidak mengharapkan kita jadi robot kecil, saudara. Yang sempurna, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Enggak, Tuhan enggak minta itu. Taat bukan dalam mode hamba. Apapun yang diperintahkan lakukan. Enggak gitu. Tentu perintah Tuhan itu selalu baik untuk dikerjakan. Tetapi dia melakukannya dalam mode sahabat. Sahabat itu melakukan segala sesuatu tanpa paksa kan. Karena rasa cintanya kepada sahabatnya, betul. Kalau Anda punya sahabat, dia minta tolong kepada Anda dengan senang hati. Sahabatnya bahkan belum minta tolong, baru bilang, halo, lagi di mana? Oh iya, aku bisa. Kalau punya sahabat begitu berbahagia, saudara. Padahal belum minta tolong. Aku bisa apa? Aku cuma nanya kau di mana. Oh iya, pokoknya aku bisa, apapun yang kau minta. Apa? Wah, bahagia sekali ya punya sahabat begitu ya. Aku cuma mau nanya, bisa nggak pinjam 100 begitu? Oh bisa, jangankan 100. 1 juta pun ku kasih. Waduh, kalau punya sahabat begitu baik ya. Tapi nggak usah dibayar ya, nggak apa-apa. Ya, ku ambil mobilmu. Saudara, setiap orang memiliki konsepsi masing-masing tentang sahabat, bukan? Ada yang mengatakan bahwa sahabat itu adalah seorang yang selalu menghabiskan waktu bersama-sama dengan kita. Apakah itu sahabat?
Mengapa kalau sahabat, istri yang paling banyak menghabiskan waktu dengan kita justru bercerai? Betul? Nggak lagi jadi sahabat. Ada yang berkata sahabat itu adalah seorang yang mengerti kita, dapat kita andalkan, mau mendengar semua keluhan kita tanpa menghakimi kita. Itu sahabat? Saudara, seorang teolog bernama Norman Geisler, dia berkata begini nih, mendefinisikan sahabat itu adalah seorang sahabat adalah orang pertama yang datang ketika seluruh dunia meninggalkan kita. Wah, ada yang punya sahabat begini? Wah, kalau punya sahabat begini bagus ya. Di saat orang lain meninggalkan kita, dia satu-satunya orang yang tetap setia sama kita. Itu sahabat. Tetapi sahabat menurut definisi saya adalah dia selalu bagian dari solusi, bukan dari masalah. Karena sahabat sejati selalu membantu dalam masalah dan bukan menghadirkan masalah. Saudara punya sahabat seperti apa? Aduh Pak, kalau berteman sama dia masalah mulu. Kayaknya ganti nama aja dengan masalah namanya. Ya. Terus sudah dia bilang, kok kenapa sih kau bawa masalah terus ke dalam hidupku? Terus dia jawab, masalah buat lo. Ya masalah lah. Saudara, sahabat sejati adalah orang yang menjadi bagian dari solusi, bukan dari masalah. Jadi cuma dua ya, kalau punya teman. Either dia bagian dari solusi atau dia bagian dari masalah. Nggak mungkin kedua-duanya. Atau nggak mungkin diantaranya. Tapi bagaimana Pak kalau dia juga masalah, dia juga solusinya? Lengkap sekali ya. Itu namanya sahabat paripurna. Dia miliki semua. Saudara, dalam definisi kita, semua fokusnya itu diri kita, bukan? Sahabat dalam definisi manusia, semua fokusnya adalah diri kita. Sahabat adalah yang mau nemenin saya dalam tangisan. Sahabat adalah yang mau mendampingi saya dalam kesulitan. Lihat, semuanya kita kan? Tapi coba lihat definisi Yesus tentang sahabat. Aku meletakkan nyawaku. Aku membuka diriku. Aku menerimamu tanpa syarat. Semuanya pengorbanan, bukan? Saudara, pertanyaan kita hari ini. Mari evaluasi diri kita. Bertanyalah pada diri sendiri hari ini. Pertanyaan ini pun kutanyakan kepada diriku. Dan aku mengevaluasi diriku pun. Apakah aku adalah sahabat Allah? Karena tidak semua orang yang mengaku sahabat, sungguh betul-betul sahabat Allah. Tidak semua yang kepadanya Yesus berkata, engkau adalah sahabatku, betul-betul sahabat Yesus. Karena ada sahabat Yesus yang menciumnya, yang merangkulnya, justru sebagai tanda penyerahan dia untuk diadili, bukan? Sahabat yang bernama Yudas. Apakah engkau juga menjadi sahabat bagi saudara-saudaramu seperti Yesus menjadi sahabat bagimu? Apakah engkau menjadi sahabat bagi sesamamu seperti Kristus menjadi sahabat bagimu? Jikalau kita mengatakan aku belum punya sahabat. Dan aku belum yakin kalau Yesus adalah sahabatku. Karena aku belum taat kepada Allah. Maukah hari ini engkau menjadi sahabatnya? Maukah hari ini engkau belajar menjadi sahabat bagi sesamamu? Seperti Albrecht dengan Albert. Dengan gambaran tangan yang luka itu. Dengan penuh air mata. Maukah engkau menjadi sahabat Kristus? Hidup dalam ketaatan hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Masing-masing kita berdoa kepada Allah. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Bila ku renung dosaku,
Saudara, mari bersama-sama berdoa secara pribadi. Sambil kita merenungkan kembali hidup kita di dalam tiap-tiap hari yang Tuhan karuniakan. Kita merenungkannya dan bertanya, Tuhan, adakah aku dapat menjadi sahabat-Mu hari ini? Tolonglah aku supaya aku bisa hidup taat. Sehingga sahabat bukan hanya sekedar klaim sepihak, tapi sungguh-sungguh bukti nyata dari kehidupanku. Sambil kita merenungkannya, mari kita naikkan sekali lagi pujian ini bersama-sama. Bila ku renung dosaku, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Pengharapanku, ku sapa kasih setia-Mu, selalu ku rindu kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu, pengharapan-Mu, usapan kasih setia-Mu, selalu ku. Ayat yang kedua, perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu, bawah naungan sayap-Mu, selalu ku ikut. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, samai hatiku. Singers masih menaikkan pujian ini bersama-sama. Mari masing-masing berdoa. Sadarkah engkau kalau Yesus adalah sahabat-Mu? Adakah engkau sahabat Yesus hari ini? Ingatkah engkau bahwa seharusnya engkau menjadi sahabat bagi setiap orang yang ada di sekitarmu, seperti Kristus menjadi sahabatmu? Itulah sebabnya Tuhan menjadikanmu sahabat,
supaya engkau bisa menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadilah orang yang bersedia, bahkan meletakkan segala kenyamananmu, demi supaya orang-orang di sekitarmu bisa mengenal Tuhannya dan bisa berjumpa dengan sahabat yang sejati itu. Maukah engkau menjadi sahabat bagi saudara-saudaramu seperti Kristus menjadi sahabatmu? Mohonkan kepada Tuhan, mohon Tuhan hadirlah dalam hidupku. Ya, jadilah sahabatku, sahabat yang setia menolongku di tengah segala pergumulan dan kesulitanku, tetapi juga menegurku dengan begitu tegas dan keras. Hari ini, jangan sia-siakan kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Jangan lewatkan kesempatan ini karena kesempatan tidak datang kembali. Mari berdoa kepada Tuhan. Sama-sama kita naikkan kasih sayang-Mu. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu. Usapan kasih setiamu, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Terima kasih Tuhan. Dengarlah setiap pribadi yang berdoa hari ini. Perhatikanlah setiap hati kami. Kami mohonkan kepadamu, biarlah kami bukan hanya puas sebagai sahabat dari Kristus, Allah yang melaluinya meletakkan nyawanya, mati dan berkorban, menjadi korban tebusan di hadapan Allah, agar kami semua bisa diselamatkan dan tidak binasa, beroleh hidup yang kekal, dan kelak berjumpa tinggal bersama dengan Allah di dalam Firdaus. Hari ini kami mohon, biarlah Allah sendiri menolong kami menjadi sahabat bagi sesama, seperti Kristus memberi teladan menjadi sahabat kepada kami. Biarlah kami belajar untuk siap berkorban sekalipun penuh dengan banyak luka. Karena itulah yang diajarkan oleh Kristus sebagai sahabat sejati. Tolonglah kami, supaya kami bisa dapat melakukannya dengan tekun dan rendah hati, dan kemampuan hanya datang daripada Tuhan. Hidup dalam ketaatan, biarlah kami boleh menjalannya dengan penuh kesungguhan. Terima kasih. Mohonkan Tuhan memeliharakan semua jemaat-Mu di tempat ini. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi semua saudara-saudara yang berulang tahun. Saudara Kristiansen Megumi Kanta, Saudara Ambrosius Wahyu Tristianto, Saudari Lady Days Tepu, Ibu Desi Widianti, Saudari Debbie Ratnasari, Adventius Manuel Halawa, Bapak Johnson Todo Yusuf Nafitupulu, Adik Livina Karol Eka Wijaya, Saudara Bobby Hiskia Hendra Jaya, Ibu Nataliani Samaria Hayasi. Mohon Tuhan memeliharakan dan menolong, seperti Engkau memampukan mereka melewati 1 tahun yang sudah Engkau pimpin dalam hidup mereka. Dalam hidup mereka pun Tuhan, curahkanlah kasih karunia Tuhan, kemampuan untuk bisa dapat menapaki usia yang Tuhan karuniakan itu dengan penuh bijaksana, pertumbuhan iman yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kami mohon kepadamu, seluruh jemaat sesudah ibadah juga akan menuju ke Warai untuk bisa berkumpul di sana. Seluruh wilayah Kanto, GI3 seregional ini akan bersama-sama bersekutu di Warai dalam Natal gabungan GI3
sewilayah Kanto. Dan pada hari yang sama juga, Natal di wilayah Cubukansai juga akan dilaksanakan. Mohon Tuhan memberkatinya, memimpin dan menolong. Tuhan dimuliakan melaluinya. Tuhan menyertai seluruh jemaat yang akan menuju ke sana. Mengingat untuk semua saudara-saudara yang mengalami kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan, mohon Tuhan menyertai Ibu Ellen dengan semua tantangan pemulihan kesehatannya. Pulihkanlah dan berikanlah kemampuan untuk bisa dapat terus mengikuti seluruh proses dan tahapan kesehatan yang boleh ditentukan oleh tim medis. Berkati Gian Napitupulu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkanlah bagian tubuhnya yang sakit dan berikanlah kesembuhan. Berkati ibu-ibu yang tengah mengandung saat ini, Ibu Anita, Ibu Iga, Ibu Meliana, Ibu Gabriela, dan Ibu Dewi Hutagaul. Mohon Engkau juga memeliharakan mereka sampai proses persalinan kelak. Tuhan, Engkau berkatilah dengan anugerah Tuhan bagi ibu maupun bayi yang akan dilahirkan. Serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan dimuliakan melaluinya. Seperti Engkau mengajarkan kami berdoa, demikianlah kami berdoa kepadamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri.